Jatuhnya 23 korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat, yang disebut terjadi tiba-tiba, pada Minggu 3 Desember membuktikan bahwa prosedur dan rambu-rambu keselamatan telah diabaikan. Pengamat kebencanaan dari Universitas Pembangunan Nasional, UPN, Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurna, mengatakan bahwa korban tewas semestinya bisa dicegah andai rekomendasi untuk tidak mendekati kawah dalam radius 3 km dipatuhi. Kalau dilihat ada pendaki yang sampai merapat dekat ke kawah, maka SOP tersebut diabaikan oleh pendaki dan pihak-pihak yang seharusnya memberi peringatan untuk itu, kata Eko kepada Suara Rakyat, Selasa 5 Desember. Gunung Merapi telah berstatus waspada atau level 2 sejak 2011. Aktivitas erupsi Gunung Merapi sempat meningkat pada 7 Januari 2023, sehingga pihak berwenang menutup sementara jalur pendakian. Akan tetapi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Sumatera Barat membuka kembali jalur pendakian ke Merapi pada 24 Juli 2023, meski gunung dengan ketinggian 2.885 meter ini masih berstatus waspada. PLH BKSDA Sumatera Barat, Dian Indriati, mengatakan pihaknya memberikan izin pendakian Gunung Merapi karena adanya kesepakatan dengan semua pihak terkait, termasuk Pemda. Sejak izin pendakian dikeluarkan pada Juli 2023, tidak tercatat aktivitas signifikan pada Gunung Merapi. Bahkan, pada 3 Desember 2023, sejumlah pendaki yang selamat menyatakan tidak ada tanda-tanda erupsi. Keterangan itu diperkuat oleh catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bahwa tidak ada gempa atau erupsi di Merapi selama 2 pekan sebelum kejadian. Meski demikian, pakar vulkanologi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Mirzam Abdurrachman, mengatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi sangat sulit diprediksi. Bencana kali ini telah menunjukkan bahwa pengabaian prosedur keselamatan dapat berakibat fatal ketika bersanding dengan gunung yang berkarakter seperti Merapi. Hal serupa pun berpeluang terjadi di gunung-gunung berapi lainnya di Indonesia. Dalam proses evakuasi pada Selasa 5 Desember, sejumlah petugas dari tim SAR tampak menggotong kantong jenazah korban erupsi di dekat kawah Gunung Merapi. Di belakang mereka, kepulan asap dari erupsi berskala kecil terlihat dengan jelas. Korban meninggal lainnya juga ditemukan di titik-titik yang masuk dalam kawasan paling rawan bencana di Merapi, yang semestinya terlarang didatangi. Namun nyatanya, banyak pendaki sampai ke puncak dan kawah, bahkan bermalam di sekitarnya. Salah satu korban selamat, Irfanda Mulia, mengaku tidak diperingatkan oleh petugas di posko pendakian bahwa mereka dilarang mendekat dalam radius 3 km dari puncak. Enggak ada diperingatkan atau aba-aba gitu, kata Irfanda. Kendati begitu, tambahnya, dia melihat rambu-rambu jarak aman, imbauan untuk berhati-hati, serta jalur evakuasi jika terjadi erupsi. Pada Sabtu 2 Desember malam, mereka bahkan berkemah di sekitar Tugu Abel, yang jika ditarik garis lurus di peta, hanya berjarak sekitar 600 meter dari kawah. Tugu Abel sendiri merupakan monumen yang dibangun sebagai peringatan atas tewasnya seorang pendaki bernama Abel Tasman akibat erupsi Merapi pada 5 Juli 1992. Sebelum bencana ini terjadi, banyak pendaki yang mencapai bahkan berkemah di kawasan sekitar puncak dan kawah Merapi. Hal itu tergambar dari foto-foto dan video-video yang diunggah di media sosial serta beberapa foto bahkan memperlihatkan area puncak ramai oleh tenda-tenda para pendaki. Terkait diabaikannya rekomendasi jarak aman ini, Pelaksana Harian Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Sumatera Barat, Dian Indriati, mengatakan para petugas pendamping di setiap pintu masuk telah memberi arahan kepada para pendaki. Para pendaki juga wajib mendaftar secara daring untuk mendapatkan surat izin memasuki kawasan konservasi, SIMAKSI. Menurut Dian, pada proses itu juga tertera SOP dan aturan pendakian. Suara Rakyat telah mencermati SOP yang dimaksud. Namun di dalamnya tidak tertera secara tegas larangan untuk mendekat pada radius 3 km dari kawah. Jika ada pendaki yang merasa tidak diberikan pemahaman ini akan menjadi bahan evaluasi kami, kata Dian kepada kontributor Suara Rakyat. Papan peringatan untuk tidak mendekati kawah, serta peringatan bahwa radius 3 km sangat berbahaya, juga terpasang. Namun peringatan itu tampaknya diabaikan oleh para pendaki. Dengan adanya papan peringatan dan larangan itu sudah semestinya menjadi imbauan bagi mereka. Dan ini selalu disampaikan oleh petugas kami untuk berhati-hati, jaga keselamatan, dan jangan mendekati kawah, sambung Dian.
Situasi tersebut, kata Eko Teguh Paripurna, menggambarkan bagaimana prinsip kehati-hatian tidak diterapkan di Marapi. Para pendaki pun tampaknya tidak cukup memahami risiko bencana yang mengintai. Saya menilai masing-masing pihak merasa situasinya biasa-biasa saja. BKSDA membuka izin online dengan persyaratan yang kurang memadai. Di sisi lain, pendaki juga merasa biasa naik gunung sehingga tidak perlu berhati-hati, kata Eko. Menurut Mirzam, risiko serupa juga dimiliki oleh gunung-gunung yang berada pada zona sesar aktif di Sumatera, seperti Gunung Tandikat dan Gunung Kerinci. Namun jika benar yang terjadi di Marapi adalah erupsi freatik seperti dugaan PVMBG, maka kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Gunung Anak Krakatau, Tangkuban Perahu, Bromo, Slamet, Kawah Ijen, hingga Rinjani. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Mirzam mengatakan yang terjadi di Marapi mengajarkan bahwa pemantauan gunung-gunung berapi perlu dilakukan dengan data yang lebih komprehensif, mencakup faktor-faktor eksternal yang mungkin bisa memengaruhi aktivitasnya. Namun, Mirzam menyebut banyak gunung belum termonitor dengan baik jika dibandingkan dengan gunung-gunung seperti Merapi di Yogyakarta dan Semeru di Jawa Timur. Penelitian terakhir, terkait Marapi, yang menggabungkan data permukaan geologi dan geofisika saja terakhir tahun 2021, kata Mirzam. Dari situ ada indikasi menarik bahwa dapur magmanya dangkal, volume magmanya 20 hingga 60 meter kubik, tekanan bom lavanya 6 hingga 7 kali tekanan di permukaan. Itu harus diterjemahkan. Bagaimana data-data ini masuk dalam proses mitigasi? Karena meskipun aktivitas gunungnya normal-normal saja, bukan berarti baik-baik saja, kata dia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar kami terus berkarya dalam memberikan informasi tentang suara rakyat.